Tuan muda. Bobby, kepala bodyguard, segera menggendong Samudra. Samudra masih terlihat syok hampir ketabrak mobil. Tapi selang beberapa menit, ekspresinya biasa saja, tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Si kecil cabai rawit ini mana mengenal rasa takut. Sebab dia paling suka dengan tantangan. Dia, siapa? Tanya Natasha penasaran. Sejak tadi terus memandangi Samudra, yang mengingatkannya pada wajah Sagara kecil. Tak lama, Derek dan Jasmine juga tiba di sana. Derek sangat excited bertemu dengan Nadira. Dia tidak sabar ingin meminta maaf dan melakukan penebusan dosa pada adik iparnya. Derek juga yang memberitahu kedua orang tuanya soal keberadaan Sagara di sini. Namun karena rumah Derek dan Jasmine agak jauh dari rumah Nadira, Derek telah tiba di sini. Bagaimana Derek tahu keberadaan Sagara di sini? Semalam saat Sagara mengejar Nadira, diam-diam Derek membuntuti mobilnya dari belakang. Dari kejauhan Derek melihat Sagara berdiri sampai larut malam di depan gerbang. Entah sampai jam berapa Sagara di sana, tapi sekitar jam 1 malam Derek pulang. Karena istrinya sendirian di rumah. Tupun demi mengejar Sagara ke sana, Derek sampai menyuruh Jasmine pulang sendiri naik taksi. Untung saja Jasmine pengertian. Bahkan pagi ini Jasmine juga menemaninya menemui Nadira. Aku tanya siapa anak ini? Dia anak Nadira kan? Dia cucuku kan? Natasha menatap semua bodyguard di sana, menuntut jawaban dengan bibir gemetar. Mata tuanya mulai berkaca-kaca, perlahan beralih pada anak kecil itu. Bukan. Nama momiku bukan Nadira. Tapi Nanasena, jawab Samudra sambil melingkarkan tangan kecilnya di leher Bobby. Iya, Nanasena itu Nadira, nak. Nama asli momimu. Dan nama ayahmu, ayah kandung kamu, Sagara Vin Erlangga. Kamu cucu Oma. Natasha tidak bisa lagi membendung air matanya. Setelah sekian lama, setelah begitu banyak perjuangan dan kerinduan, akhirnya bisa bertemu dengan cucu kandungnya. Tidak mungkin, Prayoga membantah, Nadira dan bayinya sudah mati. Prayoga kembali menatap wajah anak kecil itu dan lidahnya keluh untuk beberapa saat. Ingin menyangkal, tapi wajah anak itu terlalu mirip dengan Sagara. Mirip sekali sampai Prayoga mengira Sagara versi kecil. Tapi, tidak mungkin. Tidak, anak ini bukan cucunya. Prayoga menolak kenyataan itu. Anak yang dia suruh gugurkan, tidak mungkin selucu dan setampan itu. Anak ini pasti bukan anak Nadira atau Nanasena, lanjut Prayoga berapi-api. Tidak. Aku anaknya Momi Nanasena, Samudra tidak terima. Bukan. Kamu bukan anak Sagara. Kamu juga bukan cucuku. Kamu kebetulan mirip saja dengan putraku tapi kamu sudah meninggal 6 tahun yang lalu. Kamu bukan anak Nadira atau Nanasena. Pa, Natasha menatap tajam suaminya, apa-apaan kamu ini? Kamu menakutinya. Kenapa papa mengatakan itu sih? Derek juga ikut emosi melihat papanya. Samudra mencebikkan bibir ke bawah, mata kecilnya mulai berkaca-kaca. Lalu menatap Bobby. Aku bukan anaknya Momi ya, paman. Terus aku anaknya siapa? Seketika, Bobby geram. Mengalihkan perhatian pada Prayoga dan Natasha dengan penuh peringatan. Mulut Anda sangat keterlaluan. Geram Bobby. Saya tidak peduli apa urusan kalian di sini. Tapi silakan pergi. Nona Nanasena juga tidak akan mengizinkan kalian masuk karena sudah menyakiti putranya. Putra kandungnya. Sebagai penjaga yang ditugaskan untuk melindungi Nona dan Tuan Muda, Bobby harus siap siaga menjauhkan sumber-sumber kejahatan dari mereka. Tolong maafkan suami saya. Dia salah paham dan mengira cucu kami sudah meninggal. Dia hanya terlalu syok putra Nadira dan Sagara masih hidup bukan bermaksud kasar. Izinkan kami bertemu dengan Nadira. Nadira ada di dalam kan? Tidak. Pergi kalian. Jangan biarkan mereka masuk kalau perlu usir mereka dari kompleks ini.
Baik, para bodyguard yang lain mengangguk mengiyakan perintah bos mereka. Sontak saja larangan itu ditentang keras Natasha dan Derek. Jasmine juga berusaha ikut membujuk para bodyguard untuk membukakan pintu gerbang. Sedangkan Prayoga masih diam. Hanyut dalam keterkejutannya sendiri. Dia masih terus menyangkal anak itu, anak yang pernah ingin dia lenyapkan telah tumbuh menjadi anak yang sehat dan tampan. Buka pintunya, Nadira, Derek berteriak memanggil. Nadira, Nagara, cucuku, Natasha juga memanggil sambil terisak. Sementara Bobby membawa Samudra masuk ke dalam rumah. Tidak apa-apa. Jangan dengarkan mereka, jangan menangis. Bobby mengusap wajah Samudra. Aku anaknya Momi kan, Paman? Iya, Tuan Muda Samudra anaknya Momi Nanasena. Terus kenapa kakek tua tadi bilang aku bukan anaknya Momi? Aku udah nggak punya dedi. Sekarang Momi buka momiku. Terus aku nanti gimana? Aku sama siapa? Samudra mencebikkan bibir semakin lebar dan perlahan air matanya menetes. Benar-benar menangis. Nadira yang mendengar suara berisik dari luar bergegas keluar dari rumah, bersama Sagara yang mengekorinya dari belakang. Kenapa? Yang tidak langsung panik melihat putranya menangis. Bukan anak yang cengeng. Dia jarang sekali menangis. Momi. Nadira langsung mengambil alih putranya dari gendongan bodyguard. Sagara juga mendekati, ikut menenangkan putranya. Jagoan kecil Dedi, kenapa menangis? Jatuh. Samudra sesegukan. Tangan-tangan kecilnya memeluk erat leher Nadira. Erat sekali takut ditinggalkan. Ada apa? Tanya Sagara sambil menatap bodyguard itu. Apa mereka keluarga Anda? Mereka mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, entah bercanda atau bagaimana saya juga tidak tahu. Tapi kakek-kakek itu sangat kelewatan mengatakan Samudra bukan putri kandung Nona Nanasena. Pasti papanya. Sagara mengalihkan perhatian pada gerbang. Dengan tangan terkepal geram Sagara menghampiri mereka. Lebih tepatnya geram pada papanya. Setelah selama ini dia selalu membuat Nadira menangis dengan mulutnya, sekarang dia juga membuat cucunya menangis. Sagara tidak terima. Entah apa yang ada di dalam kepalanya sampai tega membuat anak kecil menangis. Mas Sagara, Nadira memanggil. Khawatir melihat wajah Sagara yang memerah, terlihat sekali guratan-guratan kemarahan di wajahnya. Nadira menggendong Samudra dan mengikuti suaminya. Namun saat gerbang dibuka, Nadira menghentikan langkah. Menatap dari kejauhan. Tapi suara mereka masih terdengar. Nadira menantuku, Natasha yang melihat tadi langsung berteriak semakin keras air matanya jatuh semakin banyak. Nak, Mama merindukan. Putriku, menantuku. Jangan masuk. Bodyguard menghalangi Natasha yang hendak menerobos masuk. Berhenti, jangan sakiti beliau, peringat Nadira pada para bodyguardnya. Bobby langsung juga menutup gerbang setelah Sagara keluar dari gerbang. Nadira, ini Mama nak, Natasha memegang jeruji gerbang dengan kencang saat para bodyguard itu hendak menariknya. Jangan sentuh mamaku. Derek menajamkan mata seorang bodyguard yang menyentuh lengan mamanya. Jangan, Nadira buru-buru menahan mereka, biarkan Mama masuk. Tidak menyia-nyiakan kesempatan, Natasha langsung masuk dan menghamburkan diri memeluk Nadira. Sementara di sana bodyguard langsung menutup pintu gerbang lagi sehingga tidak ada yang bisa masuk. Menantuku, Natasha sesegukan memeluk Nadira, ya Tuhan, nak. Melepaskan pelukan Natasha menciumi pipi Nadira. Menyentuh lengannya untuk memastikan perempuan cantik di depannya ini benar-benar menantunya yang hilang. Air mata Natasha sudah tak terbendung lagi, tumpah ruah sampai terisak-isak. Setiap hari, tidur Natasha tidak tenang karena rasa bersalah yang menghantui. Natasha menyesal karena malam itu membiarkan Nadira sendirian di villa sehingga tidak bisa menolongnya saat penculik itu ingin membunuhnya. Dan kini hati Natasha luar biasa lega melihat sosok menantunya baik-baik saja.
Mama, lirih Nadira tak kuasa menahan haru bertemu dengan ibu mertuanya. Sudah 6 tahun, tapi beliau sama sekali tidak berubah. Hatinya masih selembut dan sebaik dulu. Sementara Samudra hanya diam memandangi nenek tua itu. Dia bingung kenapa nenek ini menangis sampai sesegukan. Ayo masuk, Nadira merangkul lengan Natasha. Lalu menatap Bobby, kepala bodyguard. Jangan biarkan mereka masuk. Baik, Nona. Sebelum masuk ke dalam rumah, Nadira menoleh ke belakang, menatap Sagara, yang juga menatap padanya. Mata Sagara menyorot sedih. Begitu juga yang dirasakan Nadira. Luar biasa sedih. Bukan pada Sagara, tapi pada sosok tua di sampingnya. Nadira mengalihkan perhatian pada Prayoga yang juga menatap padanya, lebih tepatnya mata Prayoga tertuju pada Samudra yang ada dalam gendongannya. Bahkan belum ada beberapa jam mereka bertemu, Prayoga sudah membuat putranya menangis. Menangis sampai ketakutan dan bertanya-tanya tentang identitas dirinya. Tidak ada yang lebih sakit bagi seorang ibu, daripada sakit melihat anaknya terluka. Dan luka itu bersumber dari orang yang sama, yang membuat Nadira trauma sampai sekarang. 6 tahun berlalu, Nadira berharap ada sedikit perubahan dari ayah mertuanya. Tapi ternyata jauh lebih bengis dan jahat. Anak kecil yang tidak tahu apa-apa bahkan menjadi sasaran kekejaman mulutnya. Momi, Samudra mengusap pipi mominya, Momi jangan menangis. Nadira menggeleng. Tidak, sayang. Mama tidak menangis. Ayo kita masuk ke dalam. Ayo, Ma. Nadira membawa putranya dan mengajak Mama Natasha masuk ke dalam rumah. Sedangkan di luar sana, di gerbang, Sagara berdebat dengan papanya. Wajahnya terlihat lelah dan frustrasi. Geram, kesal tapi juga sedih. Karena sosok yang dia hadapi sekarang adalah papanya, seseorang yang tidak mungkin bisa dia benci. Meskipun rasanya ingin sekali. Aku baru saja bertemu istriku. Aku baru saja ingin menjelaskan kesalahpahaman di antara kamu. Dan papa sudah membuat jurang di antara kami. Apa maksud kamu? Memangnya apa yang papa lakukan? Papa hanya mengantar mama kamu ke sini. Pa. Sagara mengusap wajah dengan kasar, papa baru saja membuat putraku menangis. Papa cuma terkejut melihat wajah anak itu yang sangat mirip dengan wajah kamu saat kecil. Karena selama ini papa mengira malam itu Nadira keguguran. Papa juga mengira Nadira sudah meninggal bunuh diri di jurang. Semua ini terlalu mengejutkan papa. Kalau papa bingung kenapa papa tidak diam saja. Kenapa papa tidak menyimpan semua kata-kata itu dalam hati. Lalu tanyakan itu padaku. Kenapa harus mengatakan langsung di depan putraku? Papa tahu tidak, Nagara menangis dan mempertanyakan identitasnya. Dia bertanya-tanya apa dia benar-benar putra Nadira atau bukan. Prayoga terdiam. Tidak menyangka efek ucapannya sefatal itu bagi cucunya. Sungguh, tidak ada niat sedikitpun di hati Prayoga untuk menyakiti cucunya. Prayoga hanya syok dan tidak dapat menahan kalimatnya. Jadi benar anak kecil itu anak Nadira. Anak kalian. Cucu papa. Cucu laki-laki papa. Papa masih mempertanyakan itu sedangkan wajahku persis dengan wajah Nagara. Jangan bilang papa ingin tes DNA. Jangan bilang papa ragu Nagara bukan putraku. Jangan bilang papa menuduh Nadira selingkuh. Baik, jika itu yang papa pikirkan. Terserah. Terserah papa mau berpikir apa. Terserah papa tidak mau mengakui Nagara sebagai cucu papa. Aku tidak peduli. Aku hanya ingin istri dan anakku kembali padaku. Dan dengan cara apapun aku akan melindungi mereka, meskipun harus melawan papa dan dunia. Cek, kenapa kamu menyimpulkan semuanya sendiri? Kapan papa bilang meragukan Nagara anak kalian? Kapan papa bilang ingin melakukan tes DNA? Papa hanya bertanya, apa benar Nagara anak kalian? Apa susahnya menjawab iya atau tidak? Harusnya papa tahu jawabannya.
Derek langsung menengahi mereka. Sudah jengah dengan perdebatan ini. Sangat-sangat membuang waktu. Padahal jika mereka berdiskusi dengan kepala dingin, masalah bisa diselesaikan dengan cepat. Dan Derek juga bisa segera bertemu dengan Nadira. Bisa kita tidak berdebat dulu? Aku ingin bertemu dengan Nadira, ucap Derek. Sagara mengalihkan perhatian pada kakaknya. Setelah apa yang lo lakukan, lo masih punya muka bertemu dengan Nadira. Urat malu lo udah putus. Gue ingin minta maaf atas kesalahan gue di masa lalu. Gue benar-benar ingin menebus dosa-dosa masa lalu gue. Nadira harus tahu kalau gue menyesal. Gue merasa bersalah. Dan dia juga harus tahu kalau sekarang gue nggak membencinya lagi dan mendukung dia sepenuhnya menjadi adik ipar. Bantu gue bertemu Nadira. Gue sangat butuh maaf darinya. Kedua mata papa dan kakaknya tertuju padanya membuat Sagara menarik napas panjang. Sampai sekarang aku masih berusaha meyakinkan Nadira kalau situasi yang sekarang sudah berbeda dengan yang dulu. Tapi, semakin runyam. Sagara mengusap wajahnya dengan kasar. Entahlah. Semua terasa rumit penuh ketidakpastian sekarang. Tapi yang pasti segera akan terus memperjuangkan istrinya. Dia sudah menunggu selama 6 tahun. Jika harus menunggu beberapa tahun lagi, Sagara tidak masalah. Dulu situasi abu-abu antara Nadira masih hidup atau meninggal saja, Sagara begitu setia apalagi sekarang Nadira dan Nagara nyata ada di dekatnya. Silakan diminum, Ma. Nadira menyajikan teh hangat untuk ibu mertua. Samudra kecil mengintip dari belakang Nadira, mencuri-curi pandang pada nenek tua itu. Sekali mengintip, sesekali bersembunyi di belakang Nadira. Sambil tangan kecilnya menggenggam baju Nadira. Terima kasih, Nak. Nadira mengangguk lalu menggenggam tangan putranya dan mengajaknya duduk. Duduk sini. Sekarang mereka duduk di sofa panjang bersebelahan. Natasha di ujung kanan, sedangkan Nadira di ujung kiri bersama putranya. Namun posisi berdempetan itu belum cukup bagi Samudra, sehingga bocah kecil itu duduk di pangkuan mominya. Ini susunya. Nadira juga memberikan banana milk agar putranya lebih tenang. Saat Samudra sibuk menghabiskan susunya, Nadira mengecupi pipinya. Pipi agak gembul ini terlihat masih basah bekas air matanya. Hati Nadira sakit sekali saat ini putranya menangis sampai segugukan tadi. Cucu Oma suka susu pisang. Ayah kamu juga suka, Nak. Ternyata bukan hanya wajah kalian yang mirip. Samudra tidak mengatakan apa-apa, hanya bersandar pada dada mamanya sambil menikmati susu banananya. Kedua mata beningnya mengerjap terus menatap pada Natasha. Lucu sekali, Mama ingin sekali memeluknya Nadira. Mama juga ingin memeluk kamu. Natasha menggenggam tangan Nadira. Tak bisa dilukiskan dengan kata-kata betapa bahagianya Natasha sekarang. Menantu yang telah hilang kini kembali pulang. Membawa seorang anak yang begitu tampan dan manis. Natasha melepas genggaman tangan dari Nadira dan ingin menyentuh Samudra tapi anak kecil itu tampak takut dan menghindar. Momi, Samudra memeluk meraih kedua tangan Nadira agar membekuknya. Momi, bisa kita pulang saja. Di sini banyak orang asing yang berbicara aneh. Aku tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Aku ingin pulang saja Momi. Aku tidak mau ke Bali. Mata Sagara mulai berkaca-kaca membuat Nadira tak tega. Iya, Set. Meletakkan botol susu pisang di meja, Nadira menggendong putranya menepuk-nepuk berdiri dan menepuk-nepuk punggungnya untuk menenangkan. Mama. Nadira menatap tak enak mamanya. Masih ada banyak hal yang ingin Nadira bicarakan dengan mamanya, memeluk dan bertukar rindu. Tapi putranya terlihat ketakutan. Bahkan berkaca-kaca dan merengek. Padahal biasanya Samudra sangat pemberani. Mungkin gara-gara ucapan prayoga tadi membuat Samudra tidak nyaman. Aku tidak bermaksud mengusir Mama. Tapi bisakah Mama memberiku dan Samudra waktu untuk sendiri? Aku akan menenangkan Samudra dulu.
Natasha mengusap air matanya dengan cepat dan mengulas senyum. Iya, nak. Tidak apa-apa. Mama mengerti. Justru Mama yang ingin minta maaf. Maaf kehadiran Mama dan keluarga membuat kalian takut. Maaf juga untuk ucapan ayah mertua kamu yang sangat melantur. Tapi percayalah kami semua bahagia, sangat-sangat bahagia dengan kepulangan kamu. Besok Mama kesini lagi ya. Mama tidak ingin berpisah dengan kamu dan cuma lagi. Nadira hanya bisa menganggukkan kepala, meskipun dia sendiri tidak yakin apa bisa tetap di sini atau tidak. Setelah mengantar Natasha sampai ke teras rumah, Nadira balik ke kamar bersama putranya. Sagara, Derek, Prayoga, dan Jasmine masih ada di gerbang. Seperti sedang bicara serius. Entah apa yang mereka bicarakan, tapi Nadira berharap mereka tidak berencana mengambil Samudra darinya. Sampai sore hari, Sagara masih setia menunggu di depan gerbang di dalam mobilnya. Setelah pertemuan tadi pagi, Nadira tidak mengizinkannya masuk lagi. Tapi tak apa, Sagara mengerti. Ucapan papanya tadi pagi yang membuat Nagara menangis pasti sangat melukai hatinya. Wajar jika Nadira tidak ingin bertemu dengannya. Ini, Pak, makan pagi, siang, dan sorenya, Arya menyodorkan paper bag berisi makanan untuk Sagara. Derek sudah memberitahu Arya soal situasi yang Sagara hadapi sekarang. Situasi rumit yang membuat Sagara tidak bisa masuk ke kantor. Jadi untuk sementara, Derek meminta Arya handle beberapa meeting dulu. Baru sore hari, Arya ada waktu luang dan memanfaatkan waktu itu untuk menemui Sagara. Tak lupa membawakan makanan juga. Arya tahu bosnya pasti lupa makan jika memikirkan sesuatu yang penting. Tangs, Sagara memasukkan paper bag itu ke dalam mobil. Saya membelikan makanan itu untuk dimakan loh Pak, bukan dijadikan pajangan. Iya, nanti. Arya hanya bisa mengiyakan saja dan memandangi wajah bosnya. Pak. Pak. Apa, Arya? Anda belum mandi ya? Refleks Sagara mencium ketiaknya, tapi dia tidak mencium aroma apa-apa. Saya harap Anda tidak memeluk istri Anda dalam kondisi yang seperti ini, Arya meringis. Saya tidak bau, Sagara protes. Iya sih Pak, nggak bau. Tapi Anda buluk sekali. Sagara menajamkan mata. Saya hanya mengutarakan isi hati saya. Saya hanya memberi saran agar Pak Sagara mandi dan ganti baju dulu agar lebih fresh bertemu dengan Bu Nadira. Sagara membuka mulut hendak menolak, karena dia ingin meninggalkan tempat ini sedetik pun. Tapi jika dipikir-pikir lagi benar. Dari pagi dia belum mandi, kemejanya kusut, rambutnya berantakan, dan wajahnya juga kusam. Ya sudah, saya akan mencari hotel terdekat untuk mandi dan ganti baju. Kamu jaga di sini dan awasi Nadira. Kalau mereka keluar dari sini, ikuti dan kabari saya. Siap laksanakan, Big Boss. Tak menyia-nyiakan waktu, Sagara langsung masuk ke dalam mobil dan bergegas menuju ke hotel terdekat. Melaksanakan perintah bosnya dengan sebaik mungkin, Arya masuk ke dalam mobil dan menunggu dari dalam mobil. Terus fokuskan mata pada gerbang. Selama 10 menit awal tidak terjadi apa-apa, baru setelah 20 menit kemudian tiba-tiba dua mobil keluar dari rumah. Arya gelagapan dan langsung menghubungi Sagara. Sementara Nadira di dalam mobil, menoleh sekilas pada mobil itu. Mobilnya berbeda, seperti mobil yang dipakai Sagara tadi. Apa dia sudah pergi dan menyuruh orang lain mengawasiku? Batin Nadira. Momi. Nadira mengerjap dan mengalihkan perhatian pada putranya yang duduk di kursi khusus anak. Kita mau kemana Momi? Mau pulang. Bukan sayang, kita mau bertemu dengan seseorang yang sangat penting untuk Momi. Dia adalah orang yang menyelamatkan Nadira malam itu. Orang yang paling berjasa dalam hidupnya. Tanpa orang itu mungkin malam itu, Nadira sudah mati bersama putranya.